Selamat datang di akhir Januari 2026. Ingat tahun 2023? Saat itu kita semua panik gara-gara ChatGPT bisa menulis puisi tentang kucing. Sekarang, 3 tahun kemudian, kita tidak lagi meminta AI menulis puisi. Kita meminta AI untuk membaca 500 halaman dokumen hukum, menganalisis pasar saham, dan jujur aja, melakukan pekerjaan kita supaya kita bisa doom scrolling di media sosial lebih lama. Hari ini kita bicara tentang Google Notebook LM, sebuah aplikasi atau layanan yang namanya mencuat gegara Deddy Corbuzier nyebutin sebagai sebuah hal yang istimewa dari AI. Dulu, ini cuma aplikasi catatan eksperimental, namanya Project Tailwind. Kata Google, namanya terdengar seperti obat masuk angin, tapi sekarang, di tahun 2026, benda ini sudah berevolusi menjadi monster. Monster yang pintar, tapi juga monster yang manipulatif. Saya sudah menghabiskan minggu terakhir membedah otak baru Notebook LM ini. Dan kesimpulannya, ini adalah alat yang paling brilian yang pernah saya pakai. Sekaligus alat yang paling berpotensi membuat Anda dipecat jika Anda bodoh saat memakainya. Kita akan bedah fitur barunya. Pertama, terkait dengan mesin Nano Banana. Ya, itu nama aslinya. Jadi jangan tanya saya kenapa ya. Dan kenapa statistik terbaru bilang ada peluang 13% dia sedang berbohong di depan muka Anda. So, siapkan kopi, kita masuk ke deep research. Oke, mari kita bicara spesifikasi. Karena di dunia teknologi, ukuran itu penting. Konteks window maksud saya. Jadi, di notebook LM sekarang yang ditenagai oleh Gemini 3, bukan 1,5 Pro atau flash yang kadang-kadang halu. Gemini 3 ini artinya dia punya konteks window 1 juta token sebagai standar. Bagi Anda yang tidak bicara bahasa geek, 1 juta token itu setara dengan Anda mengupload Harry Potter jilid 1 sampai 7 ditambah kitab undang-undang hukum pidana, dan dia masih punya ruang memori untuk mengingat resep nasi goreng favorit Anda. Dia tidak akan lupa apa yang Anda tulis di halaman 1 saat dia membaca halaman 3000. Itu kemewahan yang tidak kita miliki di tahun 2024 lalu. Tapi yang paling gila adalah fitur visualnya. Google menanamkan teknologi yang mereka sebut Nano Banana. Nih, saya serius nih, Nano Banana. Ini siapa yang ngasih nama kayak gini ya? Minion kali ya. Tapi jangan remehkan namanya. Teknologi ini membuat Notebook LM bisa melihat. Dulu, kalau Anda upload PDF yang isinya grafik saham, AI cuma bengong. Tapi sekarang, dia membaca grafik itu, memahami tren turunnya, dan bahkan bisa membuat ulang grafik itu menjadi infografis baru yang lebih cantik daripada presentasi PowerPoint buatan Anda. Bayangkan, Anda upload laporan keuangan yang membosankan. Klik satu tombol dan boom, keluar diagram batang warna-warni yang siap diposting di LinkedIn supaya Anda terlihat pintar. Pencitraan instan, luar biasa. Tapi perubahan terbesar di 2026 ini adalah filosofinya. Selama bertahun-tahun, Google bilang Notebook LM itu grounded. Artinya dia dikurung di kamar. Dia cuma tahu apa yang Anda upload. Aman, private, tidak halusinasi, katanya. Tahun ini, mereka membuka pintu kandangnya. Fitur ini namanya Deep Research. Sekarang, Notebook LM bukan lagi pustakawan pasif. Dia adalah agen investigasi. Anda bisa perintahkan dia, "Bro, cari tahu tren AI terbaru Januari 2026. Bandingkan dengan data di dokumen saya dan susun laporannya." Dia akan pergi ke internet sendirian, memindai puluhan situs web, membuang sampah iklan, membaca jurnal, dan kembali kepada Anda dengan laporan lengkap beserta citasinya. Ini change the game. Anda tidak perlu lagi punya 50 tab Chrome terbuka yang menghabiskan RAM laptop Anda. Ada juga fitur The Loop. Misal, Anda punya riset lama nih tahun 2025. Anda tinggal bilang, "Hey, update ini dengan data bulan lalu." Dia akan mencari data baru dan memperbarui laporan lama Anda secara otomatis. Ini mimpi buruk bagi mahasiswa yang malas, karena dosen sekarang tahu betapa mudahnya membuat makalah. Tapi, ini surga bagi profesional, atau setidaknya bagi mereka yang tahu cara memerintah robot. Lalu, ada Studio Panel. Ingat fitur viral audio overview?
yang mengubah PDF jadi podcast 2 orang boleh ngobrol? Dulu itu cuma gimmick. Kita dengar, kita kagum, lalu kita lupa. Tapi sekarang mereka bisa diajak berantem. Ini serius nih. Di update terbaru ada interactive mode. Anda sedang mendengarkan mereka membahas dokumen Anda, lalu Anda merasa ada yang salah nih. Anda bisa tekan tombol pause lalu bilang, Tunggu. Kalian salah paham nih di poin ketiga. Jelasin lagi dong. Pakai analogi anak TK. Dan mereka akan berhenti. Bahkan sampai minta maaf lagi. Lalu mengulang penjelasannya sesuai perintah Anda. Rasanya seperti punya tutor pribadi, bukan? Tutor pribadi yang tidak pernah lelah dan tidak pernah menghakimi kebodohan Anda. Google juga menambahkan mode debat dan kritik. Nah, mode kritik ini menarik nih. Karena untuk pakai mode ini, Anda cukup upload draft tulisan. Lalu minta AI menghancurkannya nih. Dalam konteks positif ya. AI ini akan bertindak seperti editor galak nih. Atau bahkan seperti dosen pembimbing skripsi yang belum minum kopi. Argumen Anda yang lemah di paragraf 2 misalnya. Dia akan nanya, mana datanya? Sakit hati nih? Pasti. Tapi lebih baik AI yang menghina tulisan Anda daripada bos Anda, bukan? Tapi, mari kita bicara realita. Hapus senyum kalian sebentar. Google menjual mimpi tentang zero hallucination karena dia grounded pada sumber. Itu bullshit. Data studi terbaru tahun 2025, akhir tahun lalu, menunjukkan tingkat halusinasi notebook LM ada di angka 13%. Oke, ChatGPT dan Gemini biasa di tingkat kesalahannya yang menyentuh angka 40%. Jadi bisa dibilang misalnya notebook LM jauh lebih pintar. But hey, 13% angka yang tidak sedikit. Bayangkan Anda seorang pengacara. Anda pakai ini untuk audit kontrak, ada 13% kemungkinan dia salah menafsirkan pasal. Atau misal pada kasus viral kemarin ya, si AI ini dia menciptakan klausul yang sebenarnya nggak ada. Masalahnya, dia tidak berbohong seperti orang mabuk. Dia berbohong seperti sosiopat yang percaya diri. Dia memberi Anda sitasi, nomor halaman, dan kutipan yang terlihat meyakinkan. Jadi kalau Anda malas ngecek nih, tamat riwayat karir Anda. Satu lagi masalahnya, kuburan digital. Notebook LM ini bagus untuk memproses data, tapi buruk untuk menyimpan pengetahuan. Tidak ada folder yang rapi, tidak ada koneksi antar notebook, data Anda terperangkap di sana. Dan kalau Google tiba-tiba bosan dan mematikan layanan ini, seperti halnya misalnya mereka mematikan Google Reader, Stadia, dan puluhan produk mereka lainnya, apa kabar riset Anda? Jadi, apa vonis saya untuk notebook LM di tahun 2026 ini? Ini adalah akselerator, bukan Oracle. Gunakan untuk membaca 10 buku dalam 10 menit. Gunakan untuk mengubah data Excel jadi video presentasi visual. Gunakan untuk berdebat dengan ide Anda sendiri. Tapi, tolong, verifikasi. Klik nomor sitasi kecil itu, pastikan kalimat itu benar-benar ada di dokumen Anda. Jadilah bosnya, bukan sekedar konsumen yang disuapi. Karena di tahun 2026, perbedaan antara orang jenius dan orang bodoh bukan lagi pada apa yang mereka tahu, tapi pada seberapa bagus mereka memvalidasi apa yang dikatakan AI kepada mereka. Saya Hamzah, melaporkan dari masa depan yang penuh bug tapi menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum algoritma menggantikan saya dengan avatar deepfake. Stay kritis, bye-bye.